Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan ke-12 dari penanggalan Hijriyah. Penanggalan Hijriyah dimulai sejak masa Umar bin Khattab. Cuma bulannya itu sudah ada sebelum Rasul. Jadi bangsa Arab sebelum Rasul sudah menggunakan urutan bulan yang sama. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani itu. Hanya saja ketika masa Umar itu dibutuhkan administrasi yang lebih rapi. Maka beliau memikirkan kira-kira batasannya apa, lalu kemudian beliau menjadikan hijrah sebagai tahun awal. Itu. Hijrah Rasul kapan? Hijrah Rasul itu terjadi pada bulan Safar dan Rabiul Awwal, bukan Muharram. Cuma orang-orang ketika tahun baru Hijriah ngomongnya tentang hijrah gitu, padahal hijrahnya Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal terjadi 3 kejadian di masa Rasul: lahirnya Rasul, hijrahnya Rasul, dan juga wafatnya Rasul. Nah, dalam bulan Zulhijjah merupakan bulan yang mulia, merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah ketetapan agama. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Lalu kemudian ya kan, minha arba'atun hurum tadi. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan yang berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Lalu kemudian satu lagi Rajab. Itu adalah bulan haram dan dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Karena 10 awal Zulhijjah, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi", tidak ada hari yang Allah paling sukai seorang hamba, atau al-amalus sholihu fihi ahabbu ilallah, tidak ada hari yang amal soleh di dalam hari tersebut ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, wala jihadin fi sabilillah", apakah jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi kebaikan ibadah pada 10 hari itu? Kata Rasul, wala jihadin fi sabilillah, jihad di jalan Allah juga tidak bisa menandingi ibadah di 10 hari itu. 10 hari Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 10. Kata Rasul, illa rajulun, kecuali seseorang yang kharaja binafsihi wa malihi, dia keluar berjuang dengan jiwanya dan juga dengan hartanya, terus tidak ada yang kembali satu apapun dari dirinya. Berarti dia keluar terus kemudian syahid dan tidak ada harta yang tersisa, dirinya juga wafat. Nah, itu maka dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang
yang bisa kita lakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini secara khusus ataupun pada bulan Zulhijjah secara umum. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan adalah puasa. Dianjurkan bagi kita untuk berpuasa sejak awal Zulhijjah, karena diriwayatkan dari Hafsah binti Umar bahwasanya beliau berkata ada 4 hal yang belum pernah Rasul tinggalkan atau yang selalu Rasul lakukan hingga orang mengira Rasul tidak pernah meninggalkan hal tersebut. 4 hal itu, yang pertama adalah puasa Asyura, lalu kemudian yang kedua adalah al-ashru kata beliau, yaitu puasa di 10 awal Zulhijjah. Lalu kemudian ada puasa 3 hari di setiap bulan, dan satu lagi adalah salat qobliyah subuh. Itu yang dinyatakan oleh Hafsah binti Umar. Lalu kemudian ada hadis Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmizi. Memang hadis itu dhaif, namun dhaif yang bisa diamalkan dalam fadailul a'mal. Rasulullah SAW bersabda, ada hari-hari yang sangat Allah cintai gitu, yang mana satu puasa di dalam hari tersebut itu sama seperti puasa 1 tahun, dan beribadah atau qiyam salat malam pada malam-malam tersebut itu sama seperti salat ketika Lailatul Qadar. Hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, namun bisa diamalkan sebagaimana pernyataan jumhur ulama ketika berkaitan dengan hadis dhaif. Mereka menyatakan bahwasanya hadis dhaif boleh digunakan dalam fadailul a'mal. Kalau hadirin rahimakumullah punya kitab Arba'in Nawawi, coba lihat nanti di rumah kitab Arba'in Nawawi ada muqaddimahnya atau tidak. Biasanya orang-orang ngaji Arba'in Nawawi langsung ke hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Buka muqaddimahnya. Kalau ternyata buku yang ada di rumah nggak ada muqaddimahnya, cari buku yang ada muqaddimahnya. Kenapa? Karena penting. Di dalam muqaddimah Imam Nawawi terhadap Arba'in Nawawi, beliau di situ menjelaskan tentang hadis dhaif dan fadailul a'mal. Karena yang melandasi beliau menulis Arba'in itu adalah hadis dhaif. Dan beliau menyatakan, oke, ini hadis dhaif, tapi para ulama menyatakan boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Lalu kemudian beliau menuliskan bahwasanya yang menuliskan hadis Arba'in itu enggak cuma itu banyak sekali orang yang menuliskan hadis Arba'in, dan itu menjadi istilahnya menjadi sunnah muttaba'ah oleh para muhaddisin. Mereka mengumpulkan 40 hadis dalam bab-bab ya sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Ada yang 40 hadis bab fikih, 40 hadis bab akidah. Kalau Imam Nawawi 40 hadis yang berkaitan dengan seluruh tema besar dalam agama. Nah itu, jadi hadirin rahimakumullah bisa coba kembali buka muqaddimah Imam Nawawi dalam kitab Arba'in itu. Nah ini keutamaan 10 awal Zulhijjah juga disebutkan di dalam Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 10 hari itu. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr. Para ulama menafsirkan walayalin ashri di sini adalah 10 hari di pertama bulan Zulhijjah. Itu. Lalu kemudian sebagaimana yang saya singgung pada bulan yang lalu, insya Allah Idul Adha ini kita akan beda gitu. Muhammadiyah akan duluan, Persis akan belakangan, karena itu 2 yang sudah keluar suratnya. Lalu kemudian NU kayaknya bakal ikut Persis, pemerintah juga kayaknya bakal ikut Persis, karena tinggi hilal pada saat 29 Zulqa'dah itu berkisar antara minus 0,5 di wilayah Papua
sampai 2,4 di wilayah Aceh. Semakin barat hilal itu semakin tinggi. Jadi kalau di Saudi tinggi hilal sudah 4 derajat dan bisa kelihatan, itu tidak menjadi masalah. Jadi nanti biasanya akan lebih ramai Idul Adha karena di situ ada puasa Arafah. Terus muncul pertanyaan, gimana hukumnya puasa Arafah padahal di Saudi sudah tidak Arafah lagi, kayak gitu. Nanti yang kita nggak tahu siapa yang nanti yang berbarengan dengan Saudi, apakah Muhammadiyah atau pemerintah gitu. Cuma ramainya biasanya di situ, sampai muncul istilah itu Islam yang asli mah ikut sholat dengan sana gitu. Yang di sini mah Islam Nusantara kan gitu. Padahal tidak begitu. Jadi apakah puasa Arafah itu harus mengikuti wukuf di Arafah? Jawabannya adalah tidak harus. Argumentasinya dua. Yang pertama, puasa Arafah sudah ada sebelum syariat haji diturunkan. Syariat haji itu kan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Tuh. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil haji. Hai Ibrahim, kasih tahu orang-orang untuk pergi haji. Jadi syariat haji itu awalnya memang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Sehingga syariat itu terus berjalan. Setiap tahun orang-orang yang ada di wilayah tersebut terus melakukan haji, melaksanakan haji. Hanya semakin lama karena nabinya itu nggak fokus di situ. Kan nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim kan punya 2 anak, Ismail dan juga Ishak. Ismail yang ada di Mekah, Ishak yang ada di Palestina. Nabi-nabi yang lain itu lahirnya dan besarnya mereka pada di atas sana, di utara. Nabi Musa di Mesir, terus Palestina ya wilayah situ. Yang di bawah Ismail doang, setelah itu nggak ada lagi. Nah, tidak ada lagi nabi di wilayah tersebut. Lalu kemudian ibadah haji semakin lama semakin mengalami penyelewengan. Makanya kita mendengar cerita bahwasanya di sekitar Masjidil Haram itu isinya berhala-berhala. Terus orang ketika Safa dan Marwah, orang ketika sa'i di Safa dan Marwah itu ada berhala dan berhala. Jadi sa'i ketika ke Safa mereka mencium berhala, terus ketika ke Marwah juga mencium berhala. Terus muncul kepercayaan bahwasanya kita ibadah haji itu harus melepaskan unsur duniawi seluruhnya. Jadi kita harus benar-benar terlepas dari dunia. Termasuk segala unsur duniawi harus kita lepas, termasuk juga pakaian. Hingga akhirnya orang-orang dulu tawaf itu nggak pada pakai baju. Tuh. Karena ya ingin lepas diri dari dunia. Terus ada muncul kepercayaan jangan ada sesuatu apapun yang menghalangi antara kita dengan langit. Itu. Makanya Allah dalam Al-Quran ada laisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Kebaikan itu bukan kalian datang masuk rumah dari atap. Karena mereka kalau masuk dari pintu berarti ada penghalang antara mereka dengan langit. Maka mereka masuk dari situ. Makanya Allah menyatakan fa'tul buyuta min abwabiha. Masuk rumah dari pintu aja, kenapa harus naik dulu kan itu. Nah, ini jadi syariat haji yang awalnya diturunkan kepada Nabi Ibrahim mengalami penyelewengan sehingga syariat haji itu belum disyariatkan kepada Rasulullah SAW sampai 9 Hijriah. Nah, jadi haji baru disyariatkan pada tahun 9 Hijriah. Itu pun baru dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika tahun 10 Hijriah ketika haji wada. Dan Rasul hajinya cuma sekali, nggak kayak juragan di kita bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Apalagi yang punya travel, dia bisa tiap tahun haji. Nah,
ini jadi gitu. Karena dalam usul fikih pembahasannya gini. Allah menurunkan Rasul dan Nabi itu kan banyak. Seluruhnya mengenai akidah itu sama, tapi mengenai syariat itu beda-beda. Syariat yang diberikan kepada para nabi itu berbeda-beda fikihnya. Kalau kita dengar cerita Nabi Musa ketika dalam surat Al-Baqarah, ketika orang-orang menyembah patung sapi, mereka disuruh taubat. Allah menyuruh taubatnya dengan cara faqtulu anfusakum. Taubat itu bunuh diri. Di kita bunuh diri itu dosa besar. Terus contoh lain di Nabi Yusuf, ketika selesai urusan cerita itu, adik kakaknya Nabi Yusuf, mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Terus di kita sujud bukanlah syariat, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam juga seluruh penghuni surga disuruh sujud kepada Nabi Adam. Di kita nggak boleh sujud selain kepada Allah, kan gitu. Terus Siti Maryam. Di antara syariat yang ada pada masa itu adalah nazar, puasa, bicara. Di kita tidak ada puasa bicara. Puasa itu ya puasa saja. Nah, dalam pembahasan usul fikih, syariat yang ada sebelum Rasul, jika syariat Islam menolak itu, berarti itu bukan syariat untuk kita. Seperti tadi tentang sujud itu tidak. Seperti tentang bunuh diri itu tidak. Nah, terus jika syariat itu dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka itu menjadi syariat bagi kita. Tapi ketika itu belum disinggung oleh Al-Quran, oleh Sunnah, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan itu adalah syariat untuk kita juga, ada yang menyatakan itu bukan syariat untuk kita. Mayoritas ulama mengambil pendapat yang kedua. Dalam kasus haji, ketika Rasul ada di Mekah, orang-orang sudah haji, tapi dengan cara yang salah, yang tadi saya jelaskan. Dan Rasul tidak melakukan haji meskipun boleh ada di Mekah, karena syariat belum diturunkan kepada beliau. Begitu juga ketika di Madinah, orang-orang sudah haji juga, tapi Rasul nggak haji, bersama para sahabat juga nggak haji, karena belum disyariatkan. Itulah kenapa ketika cerita dalam surat Al-Fil itu, kenapa Raja Abrahah dari Ethiopia mereka harus jauh-jauh datang bawa gajah untuk menghancurkan itu, ya karena mereka sudah terbiasa haji di situ. Ada perputaran ekonomi yang luar biasa ketika orang-orang dari seluruh seantero Jazirah Arab pada datang ke sana. Itu kan. Nah itu. Jadi ada cerita, ya kan, haji baru diturunkan kepada Rasul itu tahun 9, dan Rasul baru haji pada tahun ke-10. Ketika wukuf di Arafah, ada Ummul Fadl bin Harith itu menyaksikan orang-orang berdebat. Orang-orang berdebat di dekatnya, terus kemudian mereka berdebat tentang, ini lagi wukuf di Arafah, kira-kira Rasul puasa atau enggak ya? Nah itu. Rasul puasa atau tidak kira-kira ketika wukuf di Arafah? Akhirnya Ummul Fadl binti Haris itu memberikan kepada Rasul satu wadah susu, dan Rasul ada di atas unta, terus kemudian Rasul meminum susu itu. Adanya perdebatan di antara para sahabat mengenai Rasul puasa atau enggak, karena Rasul biasanya puasa pada tanggal 9 Zulhijjah ketika orang-orang wukuf, tapi dengan cara haji yang salah gitu. Jadi orang-orang biasa kan, tadi saya katakan orang-orang biasa haji tapi dengan cara yang salah, sampai akhirnya disyariatkan haji kepada Rasul, lalu kemudian Rasul mengajarkan tata cara hajinya. Nah, jadi itu argumentasi pertama, bahwasanya puasa Arafah sudah ada sebelum syariat haji diturunkan.
Meskipun kata Arafah di situ diambil karena orang-orang sedang wukuf di Arafah, cuma saat itu yang wukuf bukan orang Islam, begitu. Tapi orang-orang musyrik yang haji, tapi dengan cara yang salah tadi. Lalu kemudian yang kedua, argumentasinya adalah bahwasanya setiap wilayah itu memiliki otoritas hilal masing-masing. Setiap wilayah memiliki otoritas hilal masing-masing. Inilah yang dianut oleh mayoritas ulama di Indonesia. Apapun ormas mereka, mereka mengambil pendapat ini. Ini juga pendapat dari mazhab Syafi'i yang menyatakan setiap wilayah ada otoritas hilalnya masing-masing. Landasan mereka apa? Mungkin saya juga pernah menceritakan di sini, ada mantan budak, ya seorang tabi'in yang merupakan mantan budak dari Abdullah bin Abbas, namanya Quraib. Quraib pernah diutus oleh ibunya Ibnu Abbas untuk pergi ke Syam, ke Damaskus, Suriah, yang saat itu menjadi pusat pemerintahannya Muawiyah. Lalu kemudian di sana mereka melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Muawiyah sebagai khalifah saat itu mengumumkan, besok kita puasa. Akhirnya orang-orang puasa hari Jumat. Tapi ketika Quraib pulang ke Mekah, di situ ketemu dengan Abdullah bin Abbas, nanya, di sini orang-orang kapan puasa? Di sana kami melihat hilal itu malam Jumat. Malam Jumat kita melihat hilal, terus kemudian Jumat kita puasa. Terus Abdullah bin Abbas bilang, kami mah di sini melihatnya malam Sabtu. Jadi kita baru puasa hari Sabtu. Terus Quraib bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa kita nggak ikut Muawiyah saja? Muawiyah kan khalifah, kenapa nggak ikut sana aja? Abdullah bin Abbas berkata, hakadza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kita diperintahkan oleh Rasul. Gitu. Sehingga antara Syam dengan Mekah itu bisa beda 1 hari. Syam duluan, Mekah belakangan. Karena hilal di Syam kelihatan, di bawah di Mekah tidak kelihatan. Itu yang menjadi landasan bahwasanya setiap wilayah memiliki otoritas hilal masing-masing. Gitu, sehingga ya tidak menjadi masalah ketika sekarang di Indonesia kita belum Idul Adha, belum wukuf di Arafah, terus kemudian di Saudi terus kemudian mereka wukuf. Ya karena hilal, hitungan kalender di kita belum. Meskipun hitungan kalender di sana sudah. Kita sekarang terperangkap oleh garis tanggal internasional yang ada di Samudra Pasifik. Sehingga kita harus mengikuti itu, satu dunia harus sama. Padahal garis tanggal dalam bulan Hijriah itu bukan itu. Garis tanggal dalam bulan Hijriah adalah batasan wilayah antara hilal belum kelihatan dengan hilal yang sudah kelihatan. Itulah garis tanggalnya. Dan itu bisa berganti-ganti. Jadi nggak usah heran ketika di dunia umat Islam beda Idul Fitri, beda Idul Adha, beda penentuan itu 1 hari. Kalau sudah lebih dari 1 hari itu salah. Perbedaan fikih yang lain saya nggak berani menyatakan salah. Kalau itu salah, karena kata Rasul, asyahru itu bulan itu antara 29 atau 30 dengan tata cara hilal. Kalau sudah lebih dari itu, perbedaannya kayak di Indonesia kemarin Idul Fitri 4 hari. Apa 4 hari? Yang benar itu cuma 2, antara Muhammadiyah atau pemerintah. Yang bareng sama Muhammadiyah kemarin sama yang sama pemerintah kemarin. Ada yang sebelumnya enggak, mereka tidak menggunakan hilal sebagai patokan. Begitu juga yang setelahnya itu juga enggak. Karena metodenya sudah jelas, ru'yat atau hisab dan mempertimbangkan hilal. Maka ini yang masih kemungkinan benar mah gitu. Kalau yang sebelumnya dan juga setelahnya ini mah enggak. Nah, itu yang berkaitan dengan Zulhijjah, dan agar tidak muncul pertanyaan nanti gimana puasa kita padahal kita di sini puasa Arafah, di sana orang-orang sudah haji, bukan sudah wukuf lagi gitu.
Ya, maka jawabannya adalah seperti tadi. Kalau misalkan ternyata kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah di sini dan di Saudi sudah tanggal 10, maka itu tidak menjadi masalah. Begitu. Nah, di antara perkara yang disunnahkan dalam hari raya Idul Adha adalah berkurban. Berkurban dalam bahasa Indonesia itu kurban pakai kaf. Ada kurban, ada korban. Dua-duanya berasal dari kata Arab. Cuma kurban dan korban itu penggunaannya biasanya beda. Kalau kurban itu hanya untuk ibadah. Kalau korban itu non ibadah juga pakai kata korban. Terjadi kecelakaan, merenggut korban jiwa kan gitu. Itu korban. Kalau kurban itu hanya untuk ibadah. Nah, dalam bahasa Arab kurban itu bahasa Arab. Seperti cerita dalam Al-Quran kan Allah menyatakan watlu ma'uhi gimana? Yang id qarraba qurbanan gitu. Gimana ayatnya teh? Yang naba abnai Adam ada depannya teh watlu. Kok lupa sih? Kela-kela Al-Quran salah. Watlu alaihim, nah itu watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Hai Muhammad, bacakanlah kepada mereka naba abnai Adam, cerita tentang dua anak Adam dengan cerita yang benar. Idh qarraba qurbanan, nah gitu. Ketika mereka mempersembahkan kurban. Kata kurban itu dalam Al-Quran itu. Yang ceritanya fatuqubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Yang enggak diterima ini berkata qala la aqtulannak, saya akan membunuh kamu. Kata ini innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang akan Allah terima itu hanya orang yang bertakwa saja. Nah, tapi kalau di cerita Israiliyat mereka ini dibunuh gara-gara berebutan cewek gitu. Kalau dalam Al-Quran ceritanya karena yang satu kurbannya diterima, yang satu enggak. Nah, itu dalam fikih kurban itu diistilahkan dengan udhiyah. Udhiyah dalam bahasa Arab berasal dari kata doha yudhi, yang artinya berkurban. Dari situlah diambil kata Idul Adha. Id itu artinya hari raya, Adha itu artinya berkurban. Sehingga Idul Adha itu hari raya kurban. Kalau Idul Fitri itu kan hari raya makan, fitr itu makan, bukan kembali kepada fitrah. Idul Fitri itu hari raya makan, Idul Adha itu hari raya berkurban. Berkurban, apa hukumnya berkurban? Rasulullah SAW memang pernah melaksanakan kurban. Di sini hadis pertama Rasulullah SAW kana yudhi bikabsyaini. Rasul berkurban dengan 2 ekor domba. 2 ekor kambing, kabsy atau domba ya. Amlahaini, domba itu. Amlahaini akronaini, yang berwarna putih. Terus kemudian punya tanduk. Ketika menyembelih Rasul yusammi wa yukabbir. Beliau menyebut nama Allah, berarti membaca basmalah dan juga bertakbir. Jadi yang dibaca adalah bismillahi Allahu akbar. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Rasul meletakkan kakinya antara leher dan juga dadanya si domba tadi. Terus zabahahuma biyadihi, Rasul menyembelih sendiri dengan tangannya. Terus kemudian samina ini hewan itu gemuk gitu ya, dan Rasul menyatakan bismillahi Allahu akbar. Terus dalam riwayat lain Rasulullah SAW nyuruh untuk memilihkan domba
dombanya itu yang tadi warna putih tapi yata'u fi sawadin, tapi di ujung kakinya hitam, wa yabruku fi sawadin, lutut-lutut si dombanya itu hitam, wa yanzuru fi sawadin, dan matanya juga hitam. Jadi bukan putih polos tapi ada hitam-hitamnya. Fa utiya bihaili yudhiya bihi, terus dihadirkan kepada Rasul. Terus kemudian Rasul berkata, ya Aisyah halummil muddiyata, Aisyah ambilin bedog. Terus summa qala ishhadhiha bihajarin, ya Aisyah dia asah dulu eta bedog gitu. Diasah, terus kemudian fafa'alat, terus kemudian Siti Aisyah mengasah bedog itu, pedang itu. Summa akhadhaha wa akhadahu, lalu kemudian Rasul mengambil dombanya, terus kemudian ngambil bedognya juga yang udah diasah, terus fa'adja'ahu, terus sama Rasul dibaringkan itu si domba, terus summa dabahahu, terus beliau sembelih, summa qala bismillahi, bismillah demi Allah, lalu beliau berkata, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan juga dari umat Muhammad. Nah, pertama, apa hukumnya berkurban? Mazhab Hanafi menyatakan berkurban itu fardu ain. Berkurban itu fardu ain. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar", sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, "Fasholli li rabbika wanhar", maka salatlah kamu atau dirikanlah salat, wanhar, dan juga berkurbanlah. Ini adalah perintah. Asal setiap perintah itu adalah kewajiban sampai ada dalil lain yang menyatakan sebaliknya. Tidak ditemukan dalil lain yang menyatakan sebaliknya, maka kurban kembali kepada asalnya, yaitu wajib. Itu kata mazhab Hanafi. Dalil yang kedua yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun." Nanti di sini juga ada. Jadi ya, hadis berikutnya beneran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi." Siapa yang punya kelebihan harta tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia mendekati musola kami, jangan mendekati masjid kami. Rasul di situ seolah-olah membuat cancel culture agar orang muslim itu harus mau berbagi. Kalau nggak mau berbagi, maka asingkan. Nah gitu. Kata mazhab Hanafi, ini menunjukkan kewajiban bahwasanya setiap orang harus berkurban. Meskipun berkurban bagi yang mampu, kalau yang nggak mampu ya enggak. Cuma mayoritas ulama menyatakan bahwasannya berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Selain Al-Quran, ya selain hadis yang tadi digunakan dan juga ayat Al-Quran yang digunakan, mereka berargumentasi dengan dua riwayat. Satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalal ashru", ketika kalian masuk ke dalam 10 awal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan di antara kalian ada yang mau gitu untuk berkurban, maka fala yamassanna basyarahu wa sya'rahu, atau sya'rahu wa basyarahu, janganlah dia memotong rambutnya dan juga kulitnya. Nah, di sini Rasul menggunakan redaksi wa aroda ahadukum, kalian mau. Itu menunjukkan bahwasanya berkurban itu kembali kepada kemauan. Kalau mau sok, kalau enggak ya udah gitu. Nah, ini dari kalimat itu akhirnya mereka menyatakan itu hukumnya sunnah muakkad. Dan dari hadis itu juga ada sunnah orang yang mau berkurban, enggak, dia jangan memotong rambutnya dan juga kukunya kalau sudah masuk bulan Zulhijjah gitu. Harapannya agar
semoga seluruh tubuhnya itu mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian riwayat yang kedua yang menjadi landasan mayoritas ulama menyatakan kurban adalah sunnah muakkad, yaitu bahwasannya Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma pernah meninggalkan kurban selama 1 tahun atau 2 tahun, 1 Idul Adha atau 2 Idul Adha mereka tidak berkurban. Biasanya berkurban rutin, cuma pernah ninggalin 1 tahun atau 2 tahun, tujuannya agar orang tidak menganggap bahwasannya berkurban adalah wajib. Nah gitu. Jadi itu yang menjadi landasan kenapa mayoritas ulama menyatakan berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Gitu. Lalu kemudian kapan waktu menyembelih? Kapan waktu untuk menyembelih? Seluruh ulama sepakat bahwasanya waktu yang utama untuk menyembelih adalah setelah selesai khutbah. Semuanya sepakat itu, dan yang dilakukan di masyarakat kita adalah itu. Dan itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang menjadi perbedaan di antara mereka adalah kapan mulainya. Mulainya, kalau kata madhab Hanafi, pada fajar itu boleh, setelah fajar boleh. Terus kemudian madhab Maliki menyatakan, Maliki dan Hambali menyatakan harus selesai imam menyembelih. Jadi imam itu setelah dia sholat, terus dia berkhutbah, dia menyembelih, barulah setelah imam menyembelih, orang-orang baru boleh menyembelih. Kalau kata madhab Syafi'i, itu boleh melakukan penyembelihan setelah dari terbit matahari ada jeda waktu sekitar waktu 2 rakaat sholat dan juga 2 khutbah. Berarti sekitar setengah jam setelah terbit matahari itu sudah mulai boleh untuk mulai menyembelih. Tapi di kita seluruhnya kayaknya jarang ada yang melakukan itu sebelum sholat, karena memang Rasulullah SAW di sini bersabda, man dzabaha qabla sholati falyadbah syatan makanaha. Siapa yang tadi sudah menyembelih domba, maka hendaklah dia menyembelih satu lagi untuk menggantikan yang tadi. Kata Rasul gitu. Wa man lam yakun dzabaha falyadbah ala ismillah. Dan siapa yang belum menyembelih, silahkan menyembelih dengan menyebut nama Allah. Rasul tadi menyuruh orang yang menyembelih sebelum sholat untuk mengganti. Apa maknanya di sini? Ada yang memaknai bahwasanya itu berarti tidak sah, sehingga mereka menyatakan harus sebelum sholat, harus setelah sholat, setelah khutbah. Ada yang menyatakan maknanya bukan itu, tapi untuk mendapatkan kesempurnaan. Jadi hadisnya sama, tapi penafsirannya berbeda. Nah, itu awalnya. Lalu kemudian akhirnya kapan? Akhirnya madhab Syafi'i menyatakan bahwasannya akhirnya itu adalah hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13, sehingga madhab Syafi'i kurbannya itu 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tapi selain madhab Syafi'i itu 3 hari, 10, 11, 12. Sebagaimana haji itu kan ada nafar awal, ada nafar sani. Yang sudah haji tahu, nafar awal itu adalah mabit di Mina 10-11 pulang. 11-12 terus pulang. Itu nafar awal. Kalau nafar sani itu sampai ke 13. Nah, ini dalam kurban madhab Syafi'i sepanjang ini. Sampai 13. Terus kemudian apa syarat hewan kurban? Intinya hewan kurban syaratnya ada 2. Yang pertama adalah kondisi badannya, yang kedua adalah umurnya, atau umur dan kondisi badan. Umurnya, kalau unta itu minimal 5 tahun. Terus kemudian sapi juga, kalau sapi itu minimal 2 tahun, dan juga kerbau. Terus kemudian domba itu batasan minimalnya adalah antara 1 tahun atau sudah berganti gigi.
ganti gigi tidak selalu 1 tahun, bisa jadi sebelum 1 tahun sudah ganti. Ya kayak kita anak-anak kecil biasanya kalau SD ganti gigi dia, tapi setelah itu giginya permanen sampai tua gitu. Makanya kita yang udah bolong-bolong sebenarnya berharap muncul lagi gigi kan, tapi nggak bisa. Jadi yang penting sudah ganti gigi atau sampai 1 tahun. Makanya kadang-kadang heran ketika mendapatkan daging akikah tapi nah tulang 6 nih kecil gitu. Yang mungkin karena dia baru ganti gigi udah langsung disembelih, mungkin gitu. Nah, itu untuk umur. Lalu kemudian kondisi tubuhnya dia harus terbebas dari cacat yang menurunkan nilainya. Cacatnya apa saja? Dari matanya juling atau matanya buta, dua-duanya atau salah satunya. Terus kakinya pincang, maka itu nggak boleh. Atau dia sakit, kelihatan banget sakitnya, itu nggak boleh. Terus kemudian buntutnya terpotong, lidahnya terpotong, itu nggak boleh. Kalau telinganya terpotong, kalau urusan sapi ataupun unta, telinganya terpotong, bukan terpotong ya, biasanya di barcode gening, ditempelin. Nah kalau itu masih boleh, kalau sapi dan juga unta. Tapi kalau domba jangan. Itu karena beda telinganya, kalau sapi dan ini kuat telinganya, kalau domba enggak. Itu makanya tahun kemarin sempat menjadi masalah. Ini sapi pada sakit gara-gara PMK kan gitu. Ini boleh atau enggak? Karena di antara syaratnya adalah nggak boleh kalau sakit. Tapi kemarin karena hampir semua sapi kondisinya sama, nanti nggak jadi ada kurban nanti jadinya. Akhirnya fatwa MUI kemarin menyatakan boleh berkurban dengan sejumlah persyaratan, sejumlah ketentuan yang harus kita ikuti. Karena menurut keterangan dari dokter juga, virus PMK itu tidak akan menular kepada manusia. Betul. Jadi akhirnya kemarin difatwakan boleh. Tapi ternyata beneran banyak peternak yang merugi gara-gara itu, karena banyak sapi yang mati. Sapi ya lumayan kan, satu sapi harganya 30 juta hilang gitu kan. Meskipun ya satu sapi modalnya dari 15 juta dulu, diharapkan ditumbuhkan jadi gede bisa jadi 35 kan. Ya satu sapi ketika minimal itu 15. Kalau udah gede kan 30, ya udah hilang begitu saja. Nah, di sini maka Rasul bersabda, la tadzbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang musinnah, yang sudah berumur, illa in ta'assaru alaikum fatadzbahu jada'ah min ad-dha'ni. Terus kemudian nah, berapa jumlah atau udunan untuk satu hewan itu berapa? Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanah. Ketika tahun Hudaybiyah kita menyembelih bersama Rasul itu unta, menyembelih unta itu untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan juga sapi untuk 7 orang. Maka kalau domba nggak ada cerita domba berapa, sehingga kembali kepada asalnya domba untuk 1 orang. Lalu kemudian sapi dan juga unta itu untuk 7 orang atas nama 7 orang begitu. Terus gimana kalau misalkan orang udunan, satu kelas udunan untuk dapat 1 domba gitu, bisa nggak nih? Bisa, cuma bukan sebagai kurban, nah gitu. Jadi sama, ya itu bisa untuk pelajaran, benar, untuk pendidikan bagi anak-anak agar mereka, jadi akhirnya kan di sekolah ada penyembelihan kan gitu kan, tapi itu bukan kurban. Jadi sama seperti ngumpulin duit untuk beli martabak, nah gitu. Ya, tapi nggak apa-apa itu untuk pendidikan, bahwasanya
Jadi kan lumayan di sekolah ada penyembelihan, terus kemudian orang-orang juga jadi makan daging itu. Gitu. Jadi itu. Lalu kemudian dari tadi sudah membahas mengenai itu, tapi definisinya belum. Definisi dari udhiyah atau kurban itu adalah hewan yang disembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dilakukan pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini 4 kriteria dalam menyembelih, dalam berkurban. Hewan yang disembelih. Karena berkurban bisa dengan selain hewan gitu. Tapi di sini yang dimaksud dengan kurban adalah hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih pun hanya terbatas, yaitu hewan ternak. Hewan ternak pun yang besar. Kalau ayam, kelinci diternak itu nggak bisa. Meskipun dia hewan ternak. Gitu. Terus disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada yang disembelih tapi bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti menyembelih untuk dijual. Atau menyembelih untuk dimakan sendiri. Itu menyembelih tapi tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tujuannya bisa jadi berbeda. Kalau udhiyah itu dilakukan pada waktu tertentu, yaitu ketika bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13 itu. Karena ada juga yang penyembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan untuk atas dasar ini, yaitu akikah. Akikah menyembelih, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, tapi bukan di waktu ini. Akikah disunahkan ketika 7 hari kelahiran. Kalau mampu saat itu, karena kan persalinan aja lumayan kan gitu. Mau tanggal 7, mau hari ke-7, akikah ya silahkan kalau sanggup. Tapi kalau nggak sanggup ya bisa di waktu yang lain. Itu akikah. Dalam Muwatta Imam Malik, di situ baru saya temukan ternyata yang biasa dilakukan oleh masyarakat kita ada sumbernya dalam Al-Muwatta itu. Jadi bayinya dicukur, terus kemudian rambutnya itu ditimbang berapa gram, nanti bersedekah dengan emas seberat itu gitu. Ada di Al-Muwatta ternyata. Kirain itu cuma tradisi doang. Ternyata ada memang di dalam kitab Al-Muwatta. Itu terus akikah itu bisa menggunakan domba. Sunnahnya laki-laki 2 domba, wanita sunnahnya 1 domba. Laki-laki meskipun disunahkan 2, tapi kalau 1 pun tidak menjadi masalah. Terus tidak harus domba juga. Kalau misalkan lebih banyak duitnya mau menyembelih pakai sapi juga tidak menjadi masalah. Sapina 2 deh kalau lumayan. Itu yang berkaitan dengan akikah. Jadi bisa dilakukan kapanpun meskipun sunnahnya adalah hari ke-7. Ada juga menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tujuannya beda, yaitu dam dalam haji. Bagi yang melaksanakan haji tamattu itu kan harus bayar dam. Indonesia rata-rata tamattu meskipun ada yang ifrad. Ya. Indonesia rata-rata tamattu, datang ke Mekah ihram, tapi tujuannya untuk ihramnya itu adalah untuk umroh dulu. Umroh setelah tawaf, sa'i, terus kemudian tahallul, saat itu bisa ganti baju dengan ini, baju biasa lah. Terus kemudian tanggal 8 berniat ihram haji. Nah, itu tamattu. Dia harus bayar dam. Damnya itu adalah 1 ekor domba. Saat membayar dam, dia harus meniatkan untuk membayar dam, bukan untuk menyembelih. Karena beda, Karena beda itu. Udhiyah atau berkurban itu sunnah, dam itu wajib. Dia harus meniatkan untuk ini, jangan untuk ini. Kalau dia meniatkan untuk ini, meskipun sama-sama menyembelih, dia nggak akan dapat ini. Dia tetap ada kewajiban untuk menyembelih dam. Jadi itu. Ya sama seperti sholat subuh, tadi kita sholat subuh, tahiyatul masjid sama qobliyah subuh itu kan
sholatnya sama-sama 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tata caranya sama, tidak ada kunut juga, sama semua, tapi kan dibedakan oleh niat. Nah, begitu juga dengan ini, ada kurban, dam sama kurban. Niatnya kalau memang harus bayar dam, harus niat ini, jangan niatnya untuk kurban, itu beda lagi. Nah gitu. Lalu kemudian yang sering menjadi pertanyaan, boleh nggak kita menjual daging atau menjual kulit? Nah itu, pada dasarnya orang yang berkurban, dia haram bagi dia untuk menjual dagingnya dan juga kulitnya, karena berkurban itu ia memberikan seluruhnya untuk Allah, bukan mengharapkan imbalan duniawi itu. Sehingga diharamkan bagi dia untuk menjual bagian dari kurban itu dan untuk dirinya, itu nggak boleh. Karena Rasulullah SAW menyatakan siapa yang menjual kulitnya maka tidak ada udhiyah bagi dia, maksudnya kurban dia tidak diterima gitu. Bahkan orang yang menyembelih itu tidak boleh diberikan daging atas dasar upah, termasuk juga panitia. Panitia mendapatkan daging itu jangan atas dasar upah. Sehingga yang lebih aman yang lebih aman menurut saya panitia mendapatkan jatah yang sama dengan masyarakat yang lain, jangan beda. Kalau mau ada perbedaan, upah dalam bentuk amplop saja, itu lebih aman. Itu lebih aman karena gini kan, kalau misalkan itu menjadi upah, itu manfaat kembali kepada, misalkan saya berkurban, tapi saya nggak bisa menyembelih, akhirnya minta sembelih sama orang, terus kemudian orang itu dikasih imbalan, itu kan berarti ada manfaat yang kembali ke saya. Ada tukar menukar duniawi di situ, ada sewa, ada biaya jasa gitu. Ini yang menjadi alasan tidak boleh. Jadi yang namanya berkurban itu harus pure, seluruh dagingnya itu untuk dimakan gitu, bukan untuk jadi imbalan. Kalau mau ya tadi yang lebih aman kalau kata saya pembagian bagi panitia itu sama dengan jatah yang lain. Kalau masyarakat semuanya dapat masing-masing 2 kilo, nyosoknya 2 kilo lah segitu. Baru nanti kalau mau ada ini khusus untuk panitia gitu. Karena capek juga kan panitia, kasihan. Cuma kalau dikasih daging lebih banyak, pandangan saya takutnya bersinggungan dengan hadis ini begitu. Setelah saya baca dari ada keterangan tentang ini di NU online, ada tulisan di NU online, mereka menyinggung ini dengan hadis yang ini. Apakah panitia itu sama seperti penyembelih atau tidak? Oh, di kita baik jagal ataupun panitia sama, karena kalau jagal hanya menyembelih doang, panitia kan yang lebih ribut lagi karena mereka motong-motong terus kemudian bungkusin dan bagi-bagiin, itu tenaganya cukup lumayan. Nah, haram itu adalah kalau yang menjual dan itu kembali manfaatnya kepada yang berkurban. Tapi jika manfaatnya bukan kembali kepada dia, dalam hal daging sudah didistribusikan, kulit sudah disimpan, sudah dikasihkan, lalu kemudian si daging itu dijual lagi sama orang, atau kulit ini dijual lagi oleh orang, itu tidak menjadi masalah. Cuma kalau urusan daging, kata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di sana dituliskan dibedakan antara orang kaya dan orang miskin. Kalau orang kaya jangan dia nggak usah untuk menjual dagingnya karena dia sudah punya duit. Jadi agar dia tetap mendapatkan keberkahan dari kurban.
kalau nanti semua kurban pada dijualin, nanti takutnya malah ruh dari berkurban itu hilang gitu. Jadi bagi orang yang berkecukupan, jangan dia menjual daging yang dia dapatkan. Terus kalau orang yang berkebutuhan, dia boleh untuk menjual daging tersebut, karena bisa jadi dia lebih membutuhkan uang daripada daging kurban itu. Lalu kemudian tentang kulit, bagaimana kulit di kita nggak ada yang bisa mengolah kulit gitu. Nah, mending kalau di Garut orang-orang pada bisa bikin jaket gitu kan dari sini. Kalau di kita nggak bisa. Bagaimana hukumnya? Sama seperti daging tadi. Jika dijual dan itu kembali kepada yang berkurban, maka masuk ke dalam hadis Rasul tadi, siapa yang menjual kulitnya tidak ada udhiyah bagi dia. Tapi jika istilahnya si yang menyembelih yang berkurban itu sudah menyerahkan, sokoi ieu mah terserah kepada panitia dibagikan. Jadi itu dia sudah menyerahkan seluruhnya kepada panitia, lalu kemudian panitia melihat ada maslahat di situ sehingga si kulitnya ini dijual kepada pengrajin. Nanti uangnya ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masjid, atau uangnya ini bisa digunakan untuk fakir miskin atau macam-macam lah. Maka itu diperbolehkan. Terlebih lagi karena memang mazhab Hanafi secara umum mereka membolehkan untuk menjual kulit ini. Ini permasalahan yang mungkin bisa muncul nanti dalam urusan penyembelihan, berserta hal-hal yang memang sepertinya sering menjadi pertanyaan gitu. Berapa dibagiinnya, berapa jatahnya untuk yang menyembelih untuk yang berkurban. Yang berkurban dia boleh mengambil 1/3 atau lebih kurang dari itu juga tidak menjadi masalah. Itu mah terserah keridhaan dia. Paling kalau mau misalkan panitia ketika menerima pendaftaran nanti mendata maunya berapa, maunya apa gitu. Tapi kalaupun enggak gitu juga enggak apa-apa. Cuma kita harus hati-hati untuk menjaga perasaan orang lain gitu. Baik dalam pembagian, jangan-jangan nanti naham ini diberena sakieu gitu kan. Dia enggak ridho jadinya. Inginnya jadi ikutin apa kata yang berkurban. Kalau dia pengen kaki, kasih kakinya. Kalau dia pengen apa, kasih apanya. Cuma jangan lebih dari 1/3 gitu. Terus jadi lebih baik kalau di awal ketika pendaftaran ada semacam akad biar dia rela. Itu lebih baik gitu. Terus kemudian ketika pembagian ini harus lebih hati-hati lagi. Karena kalau ada orang yang nggak kebagian tuh biasanya ngomongnya luar biasa. Gitu. Jadi mending ketika pembagian, ketika sudah ngider kita ke sana, ada rumah yang nggak bisa, maka disimpan dulu, terus dihubungi, Pak tadi ke rumah Bapak nggak ada, dagingnya masih ada di masjid. Lebih baik lagi kalau misalkan ada freezer di masjid. Nggak tahu kalau di sini ada atau nggak. Ada, aman kalau gitu. Jadi untuk menyimpan, bahkan dengan itu sisa jatah masih bisa digunakan untuk tasyakuran apa, untuk acara kegiatan apa, terus makan itu. Itu mungkin hadirin rahimakumullah yang bisa kita bahas berkaitan dengan udhiyah. Enggak cuma Sahum 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ya. Kalau di Indonesia kapan mulainya Pak? Kalau di Indonesia, Muhammadiyah teh kapannya atau Persis itu kapannya? Saya lupa ya, bahannya ada di PPT. Karena sebentar, ini dia. Kalau Muhammadiyah itu Zulhijjahnya masuk tanggal Senin tanggal 19. Muhammadiyah Senin 19. Enggak. Ya bukan, Senin depannya lagi. Terus kalau Persis berarti Selasa 20. Pemerintah kemungkinan Selasa 20, NU kemungkinan Selasa 20. Gitu. Hari itu
Betul perut atau seneng kelisnya aja itu. Itu bebas. Yang penting tanggal 10-nya jangan. Karena Idul Adha. Tapi bebas, lebih utama kalau misalkan terus-terusan. 10 hari juga. Ya, 10 hari. Kalaupun hanya tanggal 9-nya saja puasa Arafah itu juga sudah cukup. Begitu. Mohon. Karena kita juga jadi bagian termasuk panitia Idul Kurban setiap tahun. Ya, Memang idealnya untuk kurban itu dilaksanakan sendiri-sendiri. benar, Harusnya. benar, benar, benar. Tapi tidak semua orang mempunyai kapasitas bisa menyembelih sendiri Iya. dan mempunyai waktu. Iya. Akhirnya, Pakai panitia. mengadakan. Iya. Cuma seperti tadi, memang kita rasakan betapa sulitnya ketika kita mengelola, memanage yang kurban banyak, kemudian membutuhkan orang banyak. Dan itu bisa jadi tim sukarelawan atau panitia. Nah, cuma resikonya di sini. Nah, panitia itu harus menyediakan makanan, snack lah, karena dilakukan sejak pagi sampai sore hari. Iya, iya, benar, benar, Mesti benar. makan. Kemudian, nah, beban berat ketika harus menyediakan uang lagi. Karena, Iya sih. Karena memang ketika dibebankan kepada harusnya, kalau misalkan lah orang sapi atau kambing, dia operasionalnya tidak cukup 100. Benar. Benar. Kalau sapi itu bisa 300 sampai 500 ribu kan? Ya. Ya nyuruh orang menyembelih, Iya, ya benar, benar. dibagikan, Benar. bayar bisa 500. Nah, ini kendalanya ketika diminta untuk dia operasional 100 saja sudah mulai agak kesulitan. Nah, sekarang mungkin yang akhirnya memang bisa rasakan, saya merasa jadi harus evaluasi juga. Akhirnya kita juga panitia itu diberi lebih karena tidak diberikan uang, Iya, dikasihkan iya, uang. iya. Panitia itu sampai 80 kan. Sekarang kalau Iya. tidak begitu, ya masyarakat sendiri yang nah, itu kita solusinya gimana saya? Jadi memang saya merasakan masya Allah, ternyata berat jadi panitia. Iya. Jadi saya mohon Sejauh pembacaan saya sampai sekarang, kesimpulan yang baru saya dapatkan adalah di sana untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Nggak tahu kalau misalkan ada sumber yang lain, nanti saya coba akan carikan. Mungkin nanti biar Kang Alam nanti nge-WhatsApp, mungkin nanti bisa saya carikan dulu jawabannya. Kira-kira jika ada yang memperbolehkan untuk membayar itu untuk panitia bisa dilebihkan. Kalau ada yang menyatakan itu, mungkin nanti akan saya kirimkan ke Kang Alam biar nanti di-share pada jamaah, mungkin gitu. Tapi jawaban sekarang yang saya dapatkan cuma segitu dulu. itu juga jadi bahan evaluasi kita kan. Iya. Ya, mungkin untuk mencari alokasi dana yang lain berarti. Iya. Enggak, Bapak. Kita berbeda dengan kulit, karena dulu budaya di sini dari banyak daerah biasanya kalau kulit sama kepala itu aku jaga. Iya. Nah, sejak saya mempelajari sudah nggak ada hasilnya. Makanya saya udah dari 10 tahun juga menjaga diri sudah dengan panitia udah kulit. Sebelumnya saya ada ijab dulu dengan Mukarim dan Bu ini ada jasa Mukarim kulit bagaimana apa mau dibagi itu bagaimana bilang buat apa Pak begitu masyarakat amati berarti kan sudah ada ijab. Iya, iya. Saya kenal sama panitia juga saya kepentingannya untuk kebutuhan kegiatan masjid misalnya. Jadi sini sudah tidak lagi dibudayakan dari dulu kepala sampai kami kepala kulit itu nggak dijaga. Saya percaya karena di dapur itu urusan kepala banyak banget. Pada saya memakan juga. Kayaknya ini tradisi yang harus kita bersihkan. Iya, benar. Kita kembali kepada saya. Memang ini agak mudah. Iya. Kalau kita bekerja seperti itu akhirnya ya kita memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa kepada jemaah bahwa inilah kalian. Jadi selama ini alhamdulillah kita kulit itu kita bersama jemaah panitia dijual dan uangnya untuk kegiatan. Iya, benar. Siap. Maka Bapak tadi. Mengenai kurban dan akikah, Ya. selama ini yang saya dengar, saya lihat, apakah harus akikah dahulu? Oh, ya. Itu daripada kurban? Apakah orang tidak melakukan akikah langsung kurban? Oh, ya. Satu. Kedua, orang yang meninggal berhak nggak untuk dikurbankan?
municipal. Oh iya, siap. Terus ketiga mengenai hewan yang sah berapa tahun? Oh iya. Pertama, akikah dan kurban itu adalah dua ibadah yang terpisah dan tidak berkaitan satu sama lain, sehingga akikah tidak menjadi syarat kurban. Sama seperti kita tahiyatul masjid dan juga salat qobliyah subuh, atau tahiyatul masjid dan juga salat subuh. Tahiyatul masjid tidak menjadi syarat kita salat apapun selain tahiyatul masjid, begitu. Kita melakukan apa tadi tuh? Akikah dulu, lalu kemudian kurban, itu yang utama memang karena itu sunnahnya, jadi dapat dua-duanya. Tapi kalau kita langsung kurban juga tidak menjadi masalah karena itu bukan merupakan ini. Dan dua-duanya hukumnya beda kan, antara akikah dengan kurban. Akikah kita nggak makan, kalau kurban kita masih makan. Terus kemudian tadi teh yang kedua, oh kita boleh untuk berkurban atas nama orang lain, termasuk juga berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal, sebagaimana sedekah atau wakaf atas nama orang lain itu juga diperbolehkan. Bahkan haji untuk nama orang lain pun diperbolehkan dengan syarat kita sudah pernah haji. Itu istilahnya badal haji gitu, itu boleh. Karena hadisnya ada dua. Yang pertama, ada seorang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ibu saya nazar haji tapi dia keburu wafat. Apakah saya boleh haji untuk dia?" Kata Rasul, "Ya, silakan boleh." Ada lagi satu lagi, ketika haji wada, Rasul mendengar orang yang berkata labbaik Allah an syubrumah. Jadi talbiyah tapi dengan niat untuk orang lain. Rasul nanya, "Siapa syubrumah?" "Itu saudara saya ya Rasul." Terus kata Rasul, "Ente udah haji?" "Belum, saya belum haji." Maka kata Rasul, haji dulu baru kemudian haji untuk syubrumah. Nah, itu menjadi syarat. Akhirnya menghajikan orang lain boleh, tapi syaratnya harus haji dulu. Berarti juga ini kita juga boleh untuk melakukan ibadah kurban, sedekah, wakaf atas nama orang lain. Kalau zakat mah enggak, zakat mah urusan kita. Kalau hutang boleh. Orang tua kita punya hutang, kita bayarkan hutang itu enggak jadi masalah. Begitu. Terus kemudian umur tadi yang saya pahami, unta itu 5 tahun minimal, berarti nggak boleh di bawah itu. Kalau sapi itu 2 tahun. Terus kemudian kalau domba atau kambing itu antara 1 tahun atau sudah ganti gigi. Mana yang lebih dulu? Biasanya kumlat dulu kan? Ya. Kumlat. Biasanya ganti gigi itu sebelum 1 tahun. Cuma kalau nunggu 1 tahun lebih bagus karena lebih gede lagi gitu. Begitu mungkin. Hadirin rahimakumullah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Kita doakan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang berangkat haji, karena haji sekarang 40%-nya adalah lansia. Jadi nggak kebayang bagaimana beratnya yang haji sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan haji yang mabrur bagi mereka, dan juga mereka bisa kembali ke rumah dengan kondisi selamat. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.